ya, gitu kan. oh ya, kita keluar hanya untuk olahraga atau membeli makanan saja karena Seperlunya untuk saja. hal-hal yang penting doang gitu. Hal-hal yang penting, dan kita keluar harus menggunakan masker karena di Bali juga wajib menggunakan masker, dan setiap kayak setiap masuk ke dari supermarket gitu kan. Oh ya, harus juga menggunakan masker. Kalau nggak pakai masker nggak dilayanin. Gitu. Oh ya, lupa. Kalau di Bali juga untuk saat ini masih PKM walaupun trial untuk new normal, tapi mbak pakai hijab beli, terus kemudian saya juga ikut-ikutan beli, terus ditanya pakai bahasa Bali sama ibu-ibu itu, terus saya jawab, "Bu, maaf saya bukan orang Bali, bahasa Indonesia saja," itu. Terus kemudian ibu itu bilang ini, "Masnya Muslim atau Hindu?" "Saya Muslim." "Niki babi." "Niki babi?" "Iya." "Aduh, babi Bu." "Nggih, niki babi." Dia menggunakan bahasa Bali tapi sedikit saya tahu, cuman intinya itu babi, jadi saya nggak bisa makan. Saya shock, tapi saya sudah pesan, tapi untungnya ibunya baik karena dia ngertiin kita Muslim. Kalau kita Muslim. Itulah pengalaman konyol kedua. Kalau kamu? Kalau aku pengalaman konyol kedua itu apa ya, makanan juga deh kayaknya. Makanan juga? Ya kayak jenis makanan sate sama ya, sate Tapi aku sama. bukan sate yang kayak gitu, sate yang dibawain temen gitu kan. Oke. Yang sama lontongnya juga. Ya emang sama kayak di sate-sate yang lain, kayak sate ayam juga. Terus sate Bali juga pakai lontong. Pas mau makan, terus dikasih tahu sama temennya yang lain juga gitu kan, kalau itu kan bukan daging sapi atau daging ayam, melainkan daging yang banyak yang disukain sama agama apa namanya, Hindu, alias itu babi B2. Sumpah itu konyol banget. Terus apalagi ya, kayak nasi ayam betutu. Nasi ayam betutu juga kita ada di sini, ada 2 macam. Jadi nasi ayam betutu yang ada B2-nya sama nasi ayam betutu yang benar-benar halal karena ada logo halalnya. Jadi kalau jangan khawatir buat kalian yang mau berlibur ke sini, terus kalian mau mencoba mencicipi masakan tradisional atau makanan tradisional Bali, kalian bisa menikmatinya kalau kalian musim. Tahu nggak, di Bali itu ada yang namanya nasi jinggo. Itu cuma 5 ribuan kan? Iya. Di situ kan ada yang pilihannya, ada yang daging sapi, terus ayam suwir, sama yang ikan laut. Nah, jadi jangan khawatir untuk yang budgetnya pas-pasan dan ingin ngerasain berliburan di Bali. Terus ngerasain kuliner yang murah dan unik, yaitu nasi jinggo. Nasi jinggo adalah pilihan tepat untuk kalian yang berkantong tipis alias pas-pasan. kantong kering. Ya, untuk kalian yang traveler atau ya anak-anak pelajar yang uangnya pas-pasan kan, itu kan belum bekerja ya, tapi ingin liburan ke Bali kan nabung hasil dari uang jajan gitu kan. Bisa sih kalian bawa uang sekitar 3 juta atau 4 juta cukup gak sih? Itu lebih dari cukup. 2 juta aja. Tiket aja bolak-balik kalau misalkan ini berapa? Tiket dari Jakarta, contoh kecilnya dulu saya dari Jakarta ke Bali, tiket bolak-balik untuk PP, kalau untuk dapat promo sekitar 1,3 juta. 1,3 juta itu PP bolak-balik. Tapi kalau dapat promo ada kok yang 600.000 berangkat dan pulang 6 atau 7 sama aja ya, 1,3 ya. Hotel di sini tenang aja, hotel di Bali itu murah. Kalau enggak kalian pilih hostel saja, karena hostel itu jauh lebih murah. Kalau kalian punya teman, kalian bisa nginep di tempat teman atau kalian bisa ngekos kosan harian ada. Kos-kosan harian juga ada, atau mingguan gitu. Kosan harian atau mingguan ada. Iya. Tenang saja, soalnya di Bali itu
udah disediakan pokoknya untuk fasilitas properti yang kayak untuk kendaraannya juga gitu kan. Pokoknya semuanya udah nyaman. Kalau iya, dan tipsnya kalau kalian memang ingin berlibur ke Bali, mending kalian kalau udah punya teman, kontak teman dahulu, karena teman kalian pasti sangat membantu, pasti mau membantu, karena takutnya pertama kali ke Bali terus kemudian tidak tahu jalannya, bisa dijemput sama teman kalian, ya kan. Tapi kalau yang untuk gak punya teman, gak punya saudara, tapi pengen nekat banget kesini sendirian, kita bisa rekomendasiin tempat-tempat atau makan-makanan atau cara order kendaraan dari airport ke tempat lokasi penginapan yang murah gitu kan. Penginapan Ya, murah. nanti kita Kalian akan bisa bertanya di kolom komentar ya, bisa di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa di Instagram. Oh ya, dari tadi lupa kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Jangan lupa subscribe and like channel kita supaya channel kita bisa berkembang dan memberikan bisa memberikan informasi-informasi yang berguna yang berguna untuk bermutu untuk kalian yang ingin berlibur ke Bali. Sebisa kita bantu, pasti kita bantu. Jadi jangan malu-malu gitu jangan kan, takut, jangan malu-malu untuk bertanya kepada kita. Jadi tanya aja di kolom komentar nanti apa aja yang persiapan atau dari persiapan mau berlibur, dari tiket, dari tempat wisata, dari hotel, dari makanan, itu semuanya pasti kita bantu jawab. Karena kita emang bikin untuk membantu kalian, orang-orang yang ingin berlibur ke Bali untuk walaupun untuk budget minim budget pas-pasan, kalian bisa bertanya-tanya, ya kan? Iya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, setelah di Bali, Mas Dias nih, apa yang dilakukan? Bekerja? Ya banyak sekali sih. Aku tuh kalau misalkan aku udah pulang kerja kan untuk istirahat atau untuk mandi aja mungkin 10 menit. Nah, setelah itu aku langsung bisa jalan ke pantai gitu kan. Dan yang harus kalian tahu itu masuk ke pantai itu gratis. Di sini di Bali itu emang nyaman banget untuk kalian yang untuk kayak istilahnya kayak dulu saya bekerja, capek kerja gitu waktu di Jakarta. Habis pulang kerja ya pulang ke rumah nggak ngapa-ngapain, ke mall lagi, saya kerja di mall, saya bete di mall lagi kan. Nah, tetapi kalau di Bali itu beda banget. Kalau umumnya habis pulang kerja terus kayak merasa bete, jenuh, butuh hiburan atau butuh sesuatu yang berbeda untuk merefresh otak, tinggal pergi aja ke pantai, masuk gratis, banyak pemandangan, entertain sih maksudnya. Iya. Di Bali itu banyak banget entertainnya, dan tenang aja, di Bali itu masuk ke pantai gratis, tidak perlu bayar seperti di tempat-tempat lain. Apalagi Bali sesuatu yang berbeda ya. Ya, pantainya juga indah, terus bersih terutama. Gitu kan. Terus ada makan jajanan yang bagus-bagus itu kan. Enak, tapi nggak mahal gitu. Nggak mahal, dan di Bali dijamin aman insya Allah karena tingkat kriminalitas di Bali itu rendah. Sampai sejauh ini sih saya belum pernah ngalamin pengalaman, dan jangan sampai amit-amit coy, jangan sampai mengalami hal-hal yang negatif lah istilahnya. Kalian yang tidak sesuai kayak yang tidak sesuai diharapkan. Karena saya jujur aja, saya pernah mengalami namanya dibegal ketika saya tinggal di Jakarta. Saya pernah dibegal, tahu handphone Android itu keluaran 2010, itu baru pertamanya keluar. Saya udah punya handphone itu, dapat hadiah dari kawan. Dan mungkin HP Android itu dulu itu jadi incaran karena yang punya HP Android itu kayak orang-orang yang orang berduit lah, orang-orang berduit, padahal saya banyak utang. Curhat. Nah, tetapi di sini sejauh ini alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan selama di Bali ya. Saya punya pengalaman, saya pernah wisata ke daerah Ubud dan saya sampai lupa waktu, ternyata sudah sampai larut malam. Ubud itu jauh banget dari tempat saya tinggal. Oh ya, saya tinggal di Legian.
untuk saat ini saya tinggal di Legian di Jalan Arjuna Double Six, tepatnya di Legian ya. Iya. Deket banget, cuman 5 atau 3 meter. 30 sampai 50 meter. 50 meter kali ya ke lautnya. Iya. Sekitar 50 meter ke laut, sekitar 3 atau 5 menit maksud saya ke pantai dengan jalan kaki. Itu deket banget dan emang nyaman banget tempatnya sekarang. Walaupun saat ini detik ini kita masih dalam PKM, even new normal. Nah, di konten-konten berikutnya saya akan memberikan konten keadaan ketika masih PSBB atau PKM. Iya, PKM. PKM itu kalau di Bali itu penyebutannya tuh PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Ya, jadi konten-konten berikutnya mungkin kayak video-video atau foto-foto kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, jalan-jalan menggunakan sepeda. Melihat situasi aja. Situasi gitu. aja, kita sembari melihat situasi, sembari. Tetapi kita tetap menggunakan masker. Oh gitu ya, kan. oh ya, kita keluar hanya untuk olahraga atau membeli makanan saja. Karena Seperlunya aja. seperlunya untuk saja. hal-hal yang penting doang gitu. Hal-hal yang penting, dan kita keluar harus menggunakan masker karena di Bali juga wajib menggunakan masker. Dan setiap kayak setiap masuk ke dari supermarket gitu kan. Oh ya, Harus juga Oh, iya. menggunakan masker. Oh, Kalau iya, nggak benar. pakai masker nggak dilayani. nggak dilayanin. gitu. Oh ya, lupa. Kalau di Bali juga untuk saat ini masih PKM walaupun trial untuk new normal, tapi kita masih masih menggunakan masker dan social distancing. Dan setiap masuk ke mungkin supermarket atau mungkin ke pasar tradisional atau apa, Pokoknya di dalam kerumunan orang banyak gitu. iya, kita harus pakai masker dan selalu scan di suhu ya, di temperatur suhunya. Cek temperatur suhu kita gitu. Cek kan. temperatur suhu kita. Dan tadi saya lupa memberitahu, setiap masuk ke desa lain selalu ada yang namanya pemeriksaan masker. Jadi dari desa ke desa lain harus menggunakan masker karena setiap mau masuk, kayak contohnya saya Legian, saya akan ke tempat yang sekarang tempat gym saya nih, di belakang tempat gym saya namanya Luz and Friend, harus menggunakan masker, wajib masker. Kalau tidak menggunakan masker kita kena sanksi, dan sanksinya itu tidak tanggung-tanggung. Di daerah masing-masing daerah itu berbeda-beda sanksi. Contohnya kalau untuk di daerah Sanur kena sanksinya itu harus bayar berarti lah uang sanksi. Bayar uang sanksi 400.000 atau enggak beras gitu kan. 20 kilo ya? Beras 20 kilo, beras 20 kilo dan uang 400.000 kalau nggak salah. Iya, katanya sih. Kata teman saya yang tinggal di Sanur, dan kata teman saya juga yang dari dari Ute, juga disuruh nyapu dari ujung ke ujung jalan. Dari ujung gitu. ke ujung jalan dan di Banjar. Oh ya, nyapu Banjar, bersih-bersih Banjar. Banjar itu kayak tempat serbaguna. Tempat serbaguna untuk setiap daerah adat atau desa adat itu pasti ada Banjar. Gitu. Perkumpulan orang-orang untuk melakukan kayak tentang adat budaya gitu. Budaya, tentang tarian atau belajar gamelan, seperti itu budaya-budaya Bali. Dan jangan khawatir, di Bali itu murah, intinya tuh murah. Yang mau berlibur ke Bali itu intinya Bali satu murah. Poinnya ya, Bali murah, aman. Terus indah. Oh, indah udah pasti karena Bali tempat tujuan wisata di dunia juga ya kan. Betul. Bahkan kalian tahu lah, Bali lebih terkenal daripada nama Indonesia di kancah internasional kan. Ya. Jadi menurut saya ya intinya kalau misalkan kalian ingin tinggal atau liburan di Bali ya persiapin diri aja gitu loh. Jadi punya uang budget sekian, terus lihat-lihat tiket, terus hotel atau buat kendaraannya juga gitu kan. Di sini kita ada rental motor. Oh, rental gitu motor kan. Betul, rental motor. Tenang aja, kalau kalian mau rental motor, kalian bisa tanya sama saya. Rental motor yang murah dan ya hanya persyaratannya hanya KTP. Persyaratannya hanya KTP, dan kalian tergantung kalian mau Berapa lama? Ya, berapa lama merental. Kalau emang tinggal di sini atau emang bekerja di sini tetapi bingung kendaraannya menggunakan kendaraan apa, lebih baik kalian emang merental motor.
Karena rental motor di sini sekitar 700.000 ya, 700.000 per bulan. 700-800 gimana motornya sih? Oh ya, tergantung motornya Jenis atau jenis motor. motornya seperti apa. Tetapi kalau motor-motor biasa sih sekitar 600-an. 600-an. Dan kos-kosan di sini, kos-kosan juga kalau untuk daerah Denpasar itu sangat murah dan cukup. Berapa sih? Gopay juga. Enggak 500. gopay lah. 600 700 600. 700-an itu udah dapat kamar mandi dalam dan udah nyaman, udah dapat Kasur ya, lemari kayak dapat gitu. kasur dan lemari, ada kayak terkadang ada kayak dapur gitu kan untuk masak. Ya tergantung kalian maunya seperti apa. Kalau untuk daerah Seminyak, Legian, Kuta udah pasti mahal karena itu destinasi wisata ya. Iya. Pusat wisata di daerah Bali Selatan. Dan untuk fasilitasnya juga kan udah lengkap juga kan, kebanyakan kalau di daerah Seminyak kayak Iya, gitu. Seminyak Legian Kuta itu lengkap. Kenapa mahal? Karena dekat pantai. Dan banyak orang-orang yang tinggal di Seminyak juga kan, Banyak orang-orang turis, yang, ya ini, betul. yang baru Wisata, datang gitu, betul. wisatawan. Jadi pasti Jadi buat harganya mahal. difasilitasin orang yang jadi kayak motel gitu, kayak fasilitas motel gitu, kayak hotel-hotel melati gitu. Oh ya, kalau untuk kalian yang emang mau berlibur, ada hotel-hotel melati atau ada hostel. Oyo gitu loh. Oyo ada, Oyo juga banyak. Oyo di sini banyak. Oyo juga di sini banyak. Dan tapi kos-kosan, kalau untuk ngomongin kos-kosan ya emang harganya berbeda karena Denpasar dengan Badung Seminyak. atau Seminyak atau Kuta atau Legian itu Iya. emang berbeda. Ya. Ya. Jadi saya rasa cukup untuk konten kali ini. Untuk perkenalkan diri, Udah untuk perkenalkan diri. Ya, saya mungkin di konten berikutnya atau ya konten untuk berikutnya vlog vlog selanjutnya mungkin jelasin atau video. Pokoknya satu persatu lah istilahnya, kayak untuk wisata dulu atau enggak selang-seling gitu loh. Wisata terus kuliner. ya kayak oh gitu. ya konten ini saya akan menjelaskan tentang satu wisata-wisata yang ada di Bali, ya kan, Terus kuliner-kulinernya. yang murmer atau bahkan yang gratis. Pokoknya itu yang dicari kan. Iya, pasti kalian suka yang murmer dan yang gratis kan. Iya. Yang kedua, makanan-makanannya. Makanan-makanannya. Kalau kalian muslim, makanan-makanan di mana aja, dan tenang aja, di Bali itu nggak begitu mahal untuk makanannya, untuk harga makanannya. Ketiga, hotel-hotel, Ya, hotel-hotel yang murah. hotel atau kosan atau ya bangunan properti yang buat stay yang murah gitu. Dan clubbing-clubbing yang asik. Klub-klub malam, restoran-restoran, kafe-kafe. Ya. Pokoknya banyak di Bali itu yang rekomen buat kalian yang budgetnya pas-pasan. Ya, terus yang Apalagi buat shopping-shopping juga. iya Ada apa exactly. yang Shopping murah atau beli souvenir murah, terus semuanya tersedia di Bali. Tenang aja, kalian bisa saya ingatkan lagi, kalian bisa bertanya-tanya semua hal-hal yang berkaitan dengan di Bali. Selama kalian selama saya bisa membantu kalian, saya akan pasti Ya, intinya tak bisa tanya jawab, tapi hal-hal yang positif. ya yang berkaitan dengan liburan di Bali atau tempat tinggal di Bali atau pekerjaan di Bali. Ya. Intinya seperti itu, tiga itu pasti saya akan jawab. Nah, untuk video ini mungkin sampai di sini Cukup dulu. sekian dulu ya. Karena kita juga kan mau nge-gym. Oh, kita juga mau nge-gym, lupa kita bikin vlog ini dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Swastiastu. Suksema.